Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi pemersatu seluruh bangsa baik lisan maupun tertulis yang ditinjau dari segi rasa, karsa, dan cipta serta pikir baik secara etis, elastis, dan logis. Untuk mewujudkan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat dilakukan sebagai upaya strategis dalam pengajaran bahasa Indonesia. Yang pertama saya bahas adalah topik. Topik karya ilmiah merupakan hal yang menjadi bahan pembicaraan dalam sebuah tulisan dan landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang pengarang untuk menyampaikan maksudnya. Topik berarti pokok pembicaraan, pokok pembahasan, pokok permasalahan, atau masalah yang dibicarakan. Topik karangan adalah suatu hal yang akan digarap menjadi karangan jika seseorang yang mengarang ia terlebih dahulu harus memilih dan menetapkan topik karangannya. Contoh yang pertama, menurut tempat, Bandung daerah wisata dapat dipersempit menjadi Tangkuban Perahu daerah wisata. Yang kedua, menurut waktu atau periode atau zaman, kebudayaan Indonesia dapat dikhususkan menjadi perdagangan pada zaman Majapahit. Yang ketiga, menurut sebab akibat, krisis moneter dapat dikhususkan menjadi banyaknya perusahaan yang gulung tikar. Selanjutnya, pertimbangan dalam memilih topik. 1. Harus menarik perhatian penulis. Topik yang menarik perhatian akan memotivasi pengarang penulis secara terus-menerus mencari data-data untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Penulis akan didorong agar dapat menyelesaikan tulisan itu sebaik-baiknya. Suatu topik sama sekali tidak disenangi penulis akan menimbulkan kesalahan. Bila terdapat hambatan, penulis tidak akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengumpulkan data dan fakta yang akan digunakan untuk memecahkan masalah. 2. Diketahui dan dikuasai oleh penulis. Penulis hendaklah mengerti atau mengetahui meskipun baru prinsip-prinsip ilmiahnya. Contohnya seperti mencari sumber-sumber data, metode atau penerapan yang digunakan, metode analisis yang akan digunakan, lalu buku-buku referensi yang digunakan. 3. Harus sempit dan terbatas. Penulis harus membatasi topik yang akan ditulis. Setiap penulis harus betul-betul yakin bahwa topik yang dipilihnya cukup sempit dan terbatas untuk digarap sehingga tulisannya dapat terfokus. 4. Untuk penulis pemula, hindari topik yang kontroversial dan baru. Bagi penulis pemula, topik yang baru kemungkinan belum ada referensinya dalam kepustakaan. Topik yang terlalu teknis kemungkinan dapat menjebak penulis bila tidak benar-benar menguasai bahan penulisannya. Topik yang kontroversial akan menimbulkan kesulitan untuk bertindak secara objektif. Selanjutnya, fungsi topik, yaitu untuk menentukan landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. Artinya, topik berfungsi sebagai dasar atau titik awal dalam menulis. Dengan menentukan topik, penulis jadi punya arah dan fokus dalam menyampaikan ide, pesan, atau informasi yang ingin dibagikan kepada pembaca. Topik ini menjadi semacam pijakan awal agar tulisan tidak melebar kemana-mana dan tetap relevan. Banyak hal yang dapat dipergunakan sebagai sumber penentu topik, misalnya pengalaman, keluarga, karir, alam sekitar, masalah kemasyarakatan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, cita-cita, dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan dari topik, yaitu sasaran yang akan dicapai penulis berdasarkan topiknya. Tujuan dari topik sangat penting karena menjadi arah, sasaran, dan alasan penulis menulis. Tanpa tujuan, tulisan bisa kehilangan arah dan tidak efektif menyampaikan pesan kepada audiens. Selanjutnya, cara merancang tujuan. Yang pertama, tujuan yang baik harus selaras dengan topik. Jika topik dan tujuan tidak sejalan, maka sebuah tulisan akan membingungkan karena tidak jelas arah pembahasannya. Kedua, tujuan harus dapat membatasi agar tidak berlarut-larut atau melebar. Agar kita tidak membahas terlalu banyak hal yang tidak penting atau tidak relevan. Tujuan yang jelas akan membantu pembahasan tetap fokus dan tidak melebar ke topik lainnya di luar rencana. Dan terakhir, tujuan bisa menjadi rambu bagi topik agar tidak menyimpang dari pembahasan atau permasalahan. Dengan melihat tujuan,
Penulis akan tahu mana informasi yang perlu dimasukkan dan mana yang tidak. Ini mencegah terjadinya penyimpangan dari inti pembahasan. Apa sih itu tesis? Tesis merupakan perumusan topik dan tujuan dalam bentuk kalimat dengan menonjolkan topiknya sebagai pokok bahasan. Tesis lebih menonjolkan topik daripada tujuan dengan maksud penulis karangan ilmiah melakukan analisis, interpretasi, dan sintesis. Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja ilmiah yang teratur untuk mendeskripsikan penyusunan pokok-pokok bahasa ke dalam bab dan dengan menampilkan acuan berupa sumber rujukan referensi yang digunakan atau direncanakan teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Tahapan menyusun kerangka karangan ada beberapa fungsi penting. Yang pertama, tidak mengolah ide sampai 2 kali sehingga penulis tidak keluar dari pokok masalahnya. Yang kedua, menciptakan klimaks yang berbeda setiap bab sehingga ada variasi dalam penyajian materi karangan. Yang ketiga, mengingatkan penulis pada bahan atau materi sebagai sumber rujukan dan bahan. Yang keempat, membaca ulang karangan yang sudah selesai dapat menciptakan kembali reproduksi yang sama dari pembaca. Yang kelima, dapat dilihat dengan jelas wujud, ide, dan nilai umum dan spesifikasi karangan. Dan yang keenam, berarti setengah karangan sudah selesai dilakukan atau merupakan tahapan akhir dari pra-penulisan. Kerangka karya ilmiah disebut juga ragangan atau outline. Penyusunan ragangan ada prinsipnya adalah proses penggolongan dan penataan berbagai fakta yang kadang-kadang berbeda jenis dan sifatnya menjadi kesatuan dan berpautan. Menurut Mulyono tahun 1988. Lalu ada 2 macam bentuk kerangka karangan. Yang pertama itu ada kerangka topik dan yang kedua adalah kerangka kalimat. Membangun teks akademik dan non-akademik dengan tema mengapa pajak diperlukan dalam kehidupan manusia. Pengertian pajak menurut Sumirto Rahmat, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontrasepsi yang langsung dapat ditunjukkan dan apa yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikonferensinya yang berbunyi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk biaya public investment.